hubungan seksual antara aku dan suamiku tuh jadi nggak seperti dulu lagi. Kamu udah lama kan tidak menjalankan tugas kamu sebagai suami, Mas? Aku cuma minta sedikit perhatian kamu, Mas. Kasih sayang kamu. Parah Yoyo. Anak kita mati karena sakit. Udah deh, di sini. Coba lihat, Hasan pakai baju kayak gini cuma di sebelah. Itu nggak mungkin. Kamu pasti jalan ya. Jalan sama cowok, pasti keluar. Mau atau ngapain? Kalau nggak nyari, kamu nyari siapa? Nyari dia kan? Bukan urusanmu. Dasar bukan banyak ngomong. Tapi suamiku malah nggak peduli. Dia malah ngomong sebuah hal yang makin bikin aku sakit hati. Pemirsa, minggu ini kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan terlarang.com. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Tami. Kebahagiaan Tami mulai memudar manakala dia mendapati adanya perubahan sikap yang terjadi dalam diri suaminya. Hal itu membuat Tami lari dari kenyataan dan mencari pelampiasan akibat kekecewaannya kepada suaminya. Akan tetapi bukan kebahagiaan yang Tami dapatkan, melainkan Tami dihadapkan pada sebuah kenyataan yang membuat Tami semakin terjerumus ke dalam lubang penyesalan yang lebih dalam. Bukan itu saja, kehidupan rumah tangga Tami pun kini terancam. Seperti apakah kisah Tami? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Karena aku kesal. Suamiku berubah jadi dingin. Kenapa? Apa ada yang salah sama aku? Malam itu, aku coba nyatain perasaanku selama ini sama suamiku. Mas, aku pulang, Mas. Kenapa? Apa ada yang salah sama aku? Terus kenapa dia nggak pernah mau jujur? Aku kan cuma minta perhatian Mas seperti dulu lagi, Mas. Kasih sayang Mas seperti dulu lagi. Sedikit waktu Mas buat aku, Mas. Tapi akhir-akhir ini Mas selalu pulang malam. Lihat, malam ini aja Mas pulang jam berapa? Kamu sekarang mulai banyak tuntutan ya? Aku tuh kerja keras buat kamu. Secara materi semua sudah tercukupin, Mas. Tapi secara batin, Mas. Selain sikapnya yang jadi dingin, hubungan seksual antara aku dan suamiku tuh jadi nggak seperti dulu lagi. Kamu udah lama kan tidak menjalankan tugas kamu sebagai suami, Mas? Aku cuma minta sedikit perhatian kamu, Mas. Kasih sayang kamu. Aku cuma minta Mas menjalankan tugas Mas sebagai suami. Mas malah menampar aku. Apa aku berlebihan, Mas, meminta hal seperti itu? Kamu jangan banyak ngomong ya. Kamu jangan ikut campur urusanku. Sekarang aku capek, Pak. Kamu teriak. Waktu itu aku cuma pengen tahu sebenarnya apa sih yang buat suamiku jadi begini. Kalau emang ada salah, ada masalah, ayo dong selesaikan bareng-bareng.
Gara-gara hal itu, terpaksa aku cari pelampiasan kekesalanku sama suamiku di luar rumah. Lagi habis nganterin bos nih ke kantor, ya. Sayang, aku kangen. Kamu kangen, aku juga kangen banget sama kamu. Ayo kapan kita jalan-jalan lagi? Sama dong. Kamu sayang global deh. Beneran? Tami. Kamu nelfon siapa? Kamu nelfon siapa? Nelfon teman. Kamu kok pakai sayang-sayang? Pasti cowok ya? Teman, Mbak Ayu. Aku telepon Mbak Ayu. Nanyain arisan. Ya biasa dong pakai sayang-sayang cinta-cintaan. Bener, Mas. Kalau ngomong, tawas dulu. Bener kan? Kadang aku juga merasa aku tuh hina banget karena udah mengkhianati suamiku. Tapi kesepianku ini bener-bener bikin aku buta. Lagi pula suamiku pasti juga nggak peduli kan? Dia juga nggak akan pernah tahu. Dia kan selalu sibuk di kantornya. Sampai suatu hari suamiku tiba-tiba aja udah di rumah. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Aku dari sebelah. Nah, ngapain? Arisan. Arisan. Kamu arisan sama siapa? Seminggu ibu lah, Mas. Coba lihat. Tidak ada ibu-ibu yang keluar dari rumah. Mas, aku tuh pulangnya paling terakhir. Aku tuh mau temen Mbak Itu gak enak. Arisan di sebelah pakai baju kayak gini. Kamu pasti selingkuh ya? Ya kan? Emangnya kenapa? Kalau aku selingkuh apa berselingkuh? Mas udah gak punya waktu buat aku. Mas udah gak punya perhatian seperti ini lagi. Aku bosan, Mas. Aku capek. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa Mas harus banyak waktu setiap hari sama aku? Keharmonisan keluarga akan selalu membawa kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga itu sendiri. Tetapi bagaimana bila pada kenyataannya hal itu tidak pernah terwujud? Bagaimanakah dengan Sari? Mampukah Sari mengembalikan kebahagiaannya seperti dulu lagi? Tetap simak kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Mas udah gak punya waktu buat aku. Mas udah gak punya perhatian seperti dulu lagi. Aku bosan, Mas. Aku capek. Apa, Mas? Apa lagi? Apa lagi? Kenapa Mas harus banyak waktu setiap hari sama aku? Aku bosan, Mas. Mana perhatian seperti Kamu dulu lagi? sama suami kamu. Sekarang mulai berani ya? Mulai sekarang, kamu harus di rumah. Kamu tidak boleh keluar. Kamu bersama aja. Doni, kamu jahat. Aku nggak bisa terus-terusan hidup begini. Tapi aku juga nggak mau pisah dari suamiku. Jujur aja, gara-gara hal itu, aku sekarang selingkuh. Aku tahu sikapku ini salah. Aku juga nggak mau orang lain mencontoh sikapku yang nggak baik ini. Nggak lama setelah kejadian itu, aku nangkap basah suamiku lagi ribut sama tetanggaku. Punya urusan sama kamu. Kamu sudah merusak rumah tanggaku. Kamu tidak selingkuh sama istriku, ya kan? Ngaku aja. Mana buktinya? Mana buktinya kamu? Ngaku aja, Bang. Kau tak pegang. Kamu jangan ngomong deh. Jangan kayak gitu. Enak aja. Suami kamu tiap hari pergi ke kantor, pulangnya ke saya. Kamu kalau memang punya bukti, tolong buktikan kalau saya selingkuh dengan istrimu. Oke. Udah, biar. Kamu tahu nggak? Jangan bikin malu. Kemarin. Demi aku. Jangan bikin malu dong. Hah? Ngapain gitu? Tolong. Udah dong, Kamu ngapain? Kamu
kamu. Diam. Aku punya urusan sama dia. Saat itu suamiku dan tetanggaku itu hampir saling memukul. Aku paksa suamiku untuk pulang. Kamu, jangan. Aku akan buktikan kamu cinta sama istrimu. Baik. Kelakuanku ini tolong jangan pernah ditiru. Jujur saja, aku selingkuh dengan sopir tetanggaku. Namanya Erwin. Iya, sekarang coba aja bayangin, gimana nggak tertarik kalau setiap hari aku lihat dia nyuci mobil di depan rumahku. Ini sih, maaf mas, Iya. Elsanya ada? Kebetulan Bu Elsa lagi belanja, Mbak. Dan Bapak berangkat kerja. Yaudah deh kalau gitu. Makasih ya mas. Loh, Mbak. Kok buru-buru? Nggak nyari yang ada aja. Mas tadi bilang nggak ada orang di rumah. Kan ada saya, Mbak. Oh. Mas siapa ya? Tuh ya. Perkenalkan. Erwin. Tami.